Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Ito, dan kali ini gua pengen lanjutin untuk materi kinematika yang bagian kedua ya. Di bagian kedua ini gua akan menceritakan tentang GLB dan GLBB. Ya, jadi penekanan gua ada di dua hal ini. Oke, kita mulai dulu dari GLB. Apa sih GLB ini? GLB secara gampangnya singkatan dari gerak lurus beraturan, ya, gerak lurus beraturan. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika misalkan ada sebuah benda sedang bergerak, dia bergerak dengan kecepatan yang sama di setiap waktu. Gitu. Jadi kalau misalkan kecepatannya 10, dia setiap detik akan terus 10 terus. 10, 10, 10, 10. Itu namanya GLB. Ya, jadi kecepatannya tetap. Nah, sehingga untuk mencari kecepatan dari GLB ini, rumusnya adalah V sama dengan delta S dibagi delta T. Udah selesai. Jadi di GLB ini sebenarnya persamaan hanya ini saja, teman-teman semua ya. Nah, nanti sisanya kalau ada rumus-rumus aplikasi itu karena pengembangan saja. Nanti gua akan kasih contohnya ke kalian ya, mungkin di next video. Nah, di sini keterangannya V ini adalah kecepatan. Mau kecepatan, kelajuan ya sama aja ya, simbolnya tetap V. Nah, satuannya yang dipakai umumnya meter per second. Oke, tapi kalau misalkan di PG-nya nggak ada meter per second, umumnya satu lagi kilometer per jam. Jadi teman-teman semua tinggal lihat aja antara meter per second atau kilometer per jam. Untuk delta S ini adalah jarak yang ditempuh, ya, atau perpindahan yang ditempuh, sama aja. Untuk satuan biasanya meter, umumnya satuan SI ya. Tetapi kadang-kadang kalau di PG nggak ada meter ya berarti kilometer, untuk supaya bisa ke kilometer per jam ya. Dan satu lagi adalah delta T, ini adalah waktu. Waktu ini umumnya second, tapi ada beberapa case yang pakainya jam. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan soalnya ya. Oke, GLB ini saja untuk rumus. Next kita akan masuk ke grafik ya. Jadi di GLB ini untuk grafiknya ada seperti ini. Yang pertama adalah jarak terhadap waktu. Oke ya, ini grafik yang pertama. Seperti yang kita tahu, GLB ini adalah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Artinya kalau misalkan dia geraknya 10, detik berikutnya 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi. Nah, kalau kecepatannya sama, berarti dia punya jarak, pertambahan jarak juga akan sama. Jadi kalau misalkan per detik jaraknya nambahnya 5, berarti detik kedua nambahnya 5. 5 lagi, 5 lagi. Nah, karena pertambahannya sama di setiap detik, grafik yang terbentuk akan seperti ini, teman-teman semua ya. Lurus saja, linear bentuknya. Nah, kemudian, ini yang pertama ya, jadi kalau grafiknya jarak terhadap waktu. Jadi nanti teman-teman harus lihat nih, grafiknya ini apa terhadap apa, karena gambarnya bisa berbeda. Sebagai contoh ini, jika grafik yang berikutnya adalah kecepatan ya terhadap waktu, maka bagaimana bentuk grafiknya? Kita tahu nilai V-nya akan selalu sama. Jadi kalau startnya 10, dia 10 terus setiap detik. Maka dia seperti ini, horizontal aja. Ya, setiap detik nilai V-nya sama, makanya dia lurus horizontal. Oke, nah jika satu lagi, kalau grafik yang ketiga ini adalah percepatan terhadap waktu, maka nilainya tidak ada. Ya, karena di GLB tidak ada percepatan. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau gambar pun, kalian gambar di 0. Nah, seperti itu. Ya, jadinya tidak ada percepatan kalau di GLB. Oke, GLB seperti ini saja. Next kita akan masuk ke GLBB. Nah, di GLBB ini lebih kompleks teman-teman ya. Singkatannya dari gerak
lurus, berubah, beraturan. Nah, jadi walaupun kecepatan benda tersebut berubah, tapi perubahannya beraturan gitu. Ya, jadi kalau misalkan perubahan kecepatannya 2, maka setiap detik berubahnya 2 gitu. Jadi dia nilainya berubah V-nya, tapi beraturan gitu ya. Jadi bukan sembarangan naik, sembarangan turun, enggak. Dia punya aturannya. Oke. Nah, untuk rumus yang akan kita gunakan ini ada sebanyak 3 biasanya ya. Gua akan kasih lihat dulu. Rumus yang pertama itu adalah V sama dengan V0 ditambah A kali T. Oke. Yang kedua itu S sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Ya, ini rumus yang kedua. Dan yang ketiga adalah S sama dengan V kuadrat sama dengan VO kuadrat tambah 2AS. Ini rumus-rumus yang biasanya akan kita gunakan. Untuk keterangannya, seperti biasa, kalau V ini adalah kecepatan, tapi di sini konteksnya adalah kecepatan akhir ya, teman-teman semua. Meter per second atau kilometer per jam, terserah. V0, ini kecepatan awal. Kalau misalkan bendanya awalnya dalam posisi diam, ya berarti 0 ya, V0-nya. Terus A ini adalah percepatan, satuannya adalah meter per second persegi, sedangkan T adalah waktu, satuannya second, lalu S ini adalah jarak yang dia tempuh atau perpindahan, satuannya meter. Ini adalah rumus untuk GLBB ya. Jadi ada sebanyak 3. Nah, next kita akan masuk ke grafiknya seperti apa. Untuk grafik GLBB. Ya. Yang pertama, gue akan kasih lihat dulu S terhadap waktu. Nah, tadi kan gue bilang bahwa pertambahan kecepatannya itu sama. Ya, jadi perubahannya tetap. Nah, dari rumus, coba nih kita lihat sama-sama ya, rumus yang kedua. Rumus yang kedua kita bisa lihat bahwa di sini ada yang namanya fungsi kuadrat. Ya, ada kuadratnya. Nah, dulu di matematik kalian sudah pernah belajar, jika fungsi kuadrat, maka bentuk grafiknya akan parabola. Ya, kan kalian pernah dapatkan teori tersebut, ada di matematik. Jadi nanti bentuk grafiknya bentuk parabola ya, seperti ini. Nah, ini kalau Y-nya adalah jarak, T-nya adalah waktu. Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah kecepatan terhadap waktu. Kalau kecepatan, tadi konsepnya adalah dia bertambah, tapi nambahnya tetap. Tidak berantakan nambahnya ya. Jadi nambahnya itu akan selalu konstan. Sehingga dia akan lurus linear naik. Kalau misalkan diperlambat, berarti dia tinggal turun aja, nanti nilainya turun seperti ini. Gitu ya, kalau diperlambat. Gitu. Yang pasti V itu linear lurus saja ya. Nah, kemudian satu lagi adalah grafiknya A terhadap T. Terhadap waktu. Nah, kan kita udah tahu ya bahwa dia bertambahnya tetap. Ya, jadi nilai besar pertambahannya sama. Itu namanya percepatan. Jadi artinya nilai percepatan dalam GLBB itu nilainya sama di setiap detiknya. Jadi nanti garisnya bagaimana? Garisnya horizontal saja. Selesai. Nah, ini adalah grafik di GLBB. Nah,
Oke teman-teman, thank you bagi kalian yang udah menonton video bagian kedua dari Kinematika. Dan nantikan aja untuk video latihan-latihan pembahasan soal-soal yang ada, soal ujian, mungkin soal-soal yang beredar di internet. Nanti gue akan bahas semuanya sampai kalian akan mengerti. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sampai sini dulu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.